Pada bulan Mei 2012 di Provinsi Yunnan Kota Jincheng, terjadi sebuah kasus kanibalisme yang paling mengerikan dan mengejutkan di seluruh Tiongkok. Kasus ini membuat seorang pelaku yang bernama Zhang Yongming dikenal sebagai sebutan monster Yunnan. Hal ini disebabkan karena ia telah membunuh 17 orang sejak tahun 2005 dan menjual seluruh daging korbannya sendiri di pasar lokal tanpa diketahui oleh siapapun. Hal yang paling menyeramkan, seluruh korbannya bertempat tinggal hanya berjarak 700 meter dari rumah tukang jagal ini. Barulah pada tahun 2012, berkat upaya gigih dari keluarga korban, sekumpulan kasus orang hilang misterius ini mulai ditangani secara serius. Pelaku akhirnya terungkap melalui serangkaian penyelidikan intensif yang mengarah pada seorang tersangka bernama Zhang Yongming. Ketika ditangkap, ia mengakui dengan rinci bahwa ia telah membunuh lebih dari 20 orang dan kebanyakan di antara mereka adalah remaja. Ia menjelaskan bahwa setelah membunuh korbannya, ia akan mulai memotong daging mereka dan mengubur seluruh tulang di dalam rumah. Yang membuat polisi semakin terkejut, dia justru membawa daging tersebut ke pasar untuk dijual. Dan sewaktu pembeli menanyakan perihal jenis daging apa miliknya, ia akan menjawab dengan tenang bahwa itu adalah daging burung unta. Bukan hanya itu saja, ia juga menggunakan 40 mata yang dicungkil dari ke-20 korbannya untuk diredam di minuman arak miliknya yang berada di dalam toples. Tetapi pada kenyataannya, saat polisi melakukan penggeledahan di dalam rumahnya, mereka menemukan lebih dari 50 pasang sepatu. Dapur rumahnya juga dipenuhi dengan potongan daging yang dikeringkan digantung di atap yang terbuat dari potongan daging paha dan pantat. Di tempat wadah makan ketiga anjingnya yang ia pelihara, mereka menemukan sisa daging berceceran yang diduga milik korban. Semakin polisi melakukan penyelidikan, mereka semakin merasa ngeri. Mereka menemukan bahwa babi ternak milik Yongming terlihat sangat gemuk dan besar. Saat menanyakan perihal ini, ia mengaku telah mencampurkan daging korban ke dalam pakan ternak miliknya, membuat polisi bergidik saat mendengarnya. Jadi siapakah Zhang Yongming ini? Mengapa dia melakukan tindakan yang sangat begitu mengerikan? Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Zhang Yongming lahir pada tahun 1955 di desa Nanmen, kota Jincheng di Tiongkok. Dia adalah anak bungsu di keluarganya dengan 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Ibu Zhang Yongming dikenal sebagai orang yang keras dan kejam. Dia pernah menyiksa dan memukuli menantu keduanya yang bernama Yu Huixian, menyebabkan hubungan kedua keluarga menjadi sangat buruk. Sedangkan untuk kakak keduanya yang bernama Zhang Nengrong, pernah hampir memenggal kepala tetangganya dengan cangkul sewaktu berdebat di pasar sayur pada tahun 1980. Tragedi kejadian ini menyebabkan para tetangga cukup takut jika bergosip atau berdebat dengan keluarga Zhang. Sejak kecil, Zhang Yongming memiliki kepribadian yang sangat pendiam, hingga masa tuanya ia juga belum menikah. Dia memiliki sedikit teman dan hanya memiliki 1 sahabat sejak sekolah dasar yang bernama Lu Xirong. Mereka sangat dekat dan memutuskan untuk bermain bersama pada tanggal 25 Desember 1974. Pada waktu itu, Zhang Yongming telah berusia 18 tahun sedangkan Lu Xirong berusia 16 tahun. Ketika keduanya selesai bermain, mereka baru menyadari bahwa hari sudah sangat larut malam. Ketika Yongming mengantar pulang Xirong, ternyata pintu pagar rumahnya telah dikunci. Orang tua Xirong mengira bahwa putra mereka tidak akan pulang ke rumah pada hari itu. Setelah melihat ini, Yongming mengundang Lucy untuk bermalam di rumahnya. Mereka berdua tidur bersama, sementara orang tua Yongming tidur di ruangan lain. Malam itu, Lu Xirong merasa sangat lelah setelah bermain seharian dan segera tertidur. Sekitar pukul 2 pagi, Lucy terbangun setelah merasakan rasa perih yang amat sangat di tubuhnya. Kemudian, ia menyadari bahwa kedua tangannya telah terikat dan Yongming terlihat sedang mensayat leher dan kepalanya dengan pisau. Pemandangan mengejutkan ini membuat Lucy berteriak keras kesakitan sambil meminta pertolongan.
Teriakan Lucy membuat orang tua Yongming terbangun dan segera berlari ke kamar anaknya. Begitu menyalakan lampu, ibu Yongming menemukan bahwa seluruh tubuh Lucy berlumuran cairan merah. Bahkan kasur dan selimut yang tadi masih terlihat bersih, sekarang bernoda merah kental. Ia segera melangkah maju mengambil pisau dari tangan anaknya, lalu bergegas menghubungi polisi. Kemudian polisi segera datang dan menangkap Sang Yongmin, sedangkan Lucy segera dilarikan ke rumah sakit. Beruntungnya, rumah sakit berhasil menyelamatkan nyawa Lucy tepat waktu, namun biaya perawatan selama periode ini menghabiskan biaya cukup banyak dari keluarga Sang. Saat polisi melakukan penyelidikan, Yongming mengaku bahwa dia sedang bermimpi berjalan dalam tidur dan bersikeras tidak tahu apa yang dilakukannya kepada Lucy. Pada tahun 1974, Undang-Undang Hukum Pidana di Tiongkok masih belum begitu terperinci dan dalam kasus ini tidak ada korban yang meninggal. Jadi penduduk desa melakukan pertemuan darurat dan mereka sepakat untuk menghukum Yongming dengan mengirimnya ke bara kerja paksa selama 6 bulan. Hal ini disebabkan karena dia terbukti telah mencoba membunuh seseorang, tetapi beruntungnya dia gagal karena korban lolos dari kematian. Sedangkan untuk Lucy, dia masih sangat ketakutan dan sejak saat itu ia berhenti berteman dengan Yongming dan menjauh ketika keduanya terlihat akan berpapasan. Pengalaman penganiayaan ini membuat Yongming merasakan kenikmatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, membuka tirai bagi serangkaian kejahatan besar yang akan dilakukannya di masa depan. Setelah keluar dari barak kerja paksa, pada tahun 1978 ia memutuskan pergi bekerja di pabrik Wayao. Di sana, ia berkenalan dengan seorang pemuda dari desa sebelah bernama Yang Surong yang belum pernah mendengar masa lalu Yongming. Suatu hari, ayah Yongming meminta putranya untuk menukar beras dengan uang ke kota Jincheng yang berjarak 10 km dengan menggunakan gerobak. Melihat Yang Surong sedang libur bekerja, Yongming meminta dia untuk menemaninya pergi bersama ke kota. Selesai menukar uang, mereka berdua sepakat untuk makan malam di restoran terdekat. Namun Yang Surong tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi makan malam terakhir dalam hidupnya. Dan sejak malam itu, Yang Surong menghilang secara misterius dan tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Selama periode ini, keluarga Yang Su menanyakan hal ini kepada Yongming. Ia menjawab dengan wajah cemas bahwa mereka berdua pulang secara terpisah dan tidak tahu kemana ia pergi. Meskipun keluarga yang mencurigai Yongming, mereka tidak memiliki bukti. Hingga setengah bulan kemudian, seseorang menemukan tubuh Yang Surong di sebuah goa dekat tepi sungai di desa Nanmen. Seluruh tubuh Yang Surong ditemukan dalam kondisi patah tulang, membuat keluarga Yang Su melaporkan hal ini ke polisi. Polisi segera melakukan penyelidikan dan menganggap Sang Yongming sebagai tersangka karena ia adalah orang terakhir yang bersama korban sebelum ia menghilang. Saat Yongming ditangkap dan diinterogasi di kantor polisi, ia langsung mengakui pembunuhan yang dilakukan olehnya. Ia mengaku bahwa setelah makan bersama, mereka bermain di kota hingga larut malam dan sewaktu pulang melewati hutan kecil yang sunyi, ia mencekiknya dengan tangan dari belakang. Setelah Yang Su tewas, ia meletakkannya di gerobak dan menutupnya dengan karung. Untuk menghilangkan jejak, ia membuang mayatnya ke sungai yang ia lewati. Ternyata desa Nanmen sedang dilanda hujan deras, menyebabkan air sungai meluap dan menghanyutkan mayat itu ke dalam goa. Percobaan pembunuhan kedua yang dilakukan oleh Sang Yongming menimbulkan ketakutan di desa. Warga desa menandatangani permintaan untuk menjatuhkan hukuman mati padanya, namun akhirnya waktu eksekusi ditunda karena ia telah berperilaku baik saat berada di penjara. Tahun demi tahun ia habiskan dalam berperilaku baik, membuat masa hukumannya terus dikurangi. Hingga pada bulan Juli 1997, dia dibebaskan dari penjara dan perjalanan pulang ini menjadi awal mimpi buruk bagi para penduduk desa. Setelah 19 tahun di penjara, segalanya telah berubah sejak ia keluar. Selama menghabiskan waktu di penjara, membuat perubahan pada seluruh wajahnya, ia menjadi tampak jauh lebih tua dari usia yang sebenarnya. Ia juga menemukan bahwa orang tuanya telah meninggal,
dan ketiga saudaranya telah meninggalkan rumah karena merasa malu dengan kasus adiknya. Sekarang dia tinggal sendirian di rumah lamanya, mencari nafkah dengan cara bertani. Hingga pada tahun 2008, pemerintah melakukan pembebasan dan pengembangan lahan secara kolektif di desa Nanmen. Yongming mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang dan menerima kompensasi sebesar 30.000 yuan. Dan semenjak saat itu, ia tidak lagi menjadi buruh tani dan mulai membangun gudang pendingin di samping rumahnya. Gudang ini ia beri nama Gudang Dingin Xinyun dan memutuskan untuk memulai bisnis perdagangan. Ia mulai memperkerjakan 11 karyawan dan membeli 1 kendaraan pengangkut sayuran untuk operasional. Di sela-sela kesibukannya, dia sering pergi ke taman budaya di kota Jincheng untuk bermain catur. Selain hobinya bermain catur, Yongming juga suka berternak dan memelihara 3 ekor anjing besar di rumahnya. Hal ini membuat para tetangga desa menjauhi rumah Yongming karena mereka takut digigit anjing ketika mereka melewati depan rumahnya. Namun para tetangga juga mulai menemukan fenomena aneh di rumahnya. Suatu waktu di malam tertentu, ketiga anjing Yongming terdengar selalu menggonggong dengan liar dan suara televisi menyala dengan keras. Para tetangga juga menyadari bahwa sebelum fenomena itu terjadi, Yongming terlihat baru saja berkeliling dengan gerobaknya, membuat orang merasa keheranan saat melihatnya. Semua orang merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi para penduduk desa tidak berani membicarakannya. Dan setiap fenomena aneh ini terjadi, banyak laporan kasus anak muda hilang secara misterius di desa Nanmen. Bahkan setelah 5 tahun, jumlah orang yang hilang telah mencapai 17 orang. Meskipun banyak keluarga yang telah melaporkan hilangnya salah satu keluarga mereka ke polisi, hasil penyelidikan tetap tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Polisi telah melakukan penyelidikan di setiap laporan yang diterima, tetapi karena orang yang hilang semuanya adalah anak muda, mereka berspekulasi bahwa orang yang hilang sedang pergi bekerja di pabrik. Hal ini dikarenakan banyak berdiri pabrik ilegal di dekat desa Nanmen yang kerap mempekerjakan pekerja muda. Hingga pada tanggal 25 April tahun 2012, seorang magang berusia 19 tahun bernama Han Yao menghilang secara misterius saat sedang membantu perusahaan melakukan survei di desa Nanmen. Anggota keluarganya segera melaporkannya kepada polisi, namun mereka tidak segera menyelidikinya. Keluarga Han sangat tidak puas dengan respons tersebut, sehingga mereka secara pribadi pergi ke desa Nanmen untuk menyelidikinya. Setelah diselidiki, keluarga Han segera merasa takut karena mereka menemukan banyak kasus orang hilang yang terjadi di desa Nanmen. Jumlah orang yang hilang mulai dari tahun 2005 hingga 2012 tercatat ada 17 orang. Sebagian orang yang hilang berusia 12 hingga 22 tahun, termasuk pria berusia 37 tahun dan 80 tahun. Semuanya berjenis kelamin laki-laki dan 2 diantaranya memiliki riwayat penyakit mental. Setelah menemukan informasi ini, keluarga merasa yakin bahwa Han Yao pasti telah mengalami bahaya yang serius. Jadi keluarga Han memberitahukan informasi ini ke polisi, tapi mereka tetap tidak melakukan apapun. Keluarga Han yang marah mulai mengumpulkan bukti dari seluruh keluarga orang hilang dan bergabung bersama melaporkan kembali kejadian ini. Tetapi polisi setempat tidak berbuat apapun, hanya menerima laporan mereka, membuat berbagai keluarga mengalami emosi. Karena mereka tidak memiliki pilihan lain, keluarga Han mengajak keluarga lainnya untuk melaporkan kejadian ini ke stasiun TV. Setelah 7 hari Han Yao menghilang, stasiun televisi dan surat kabar mulai menyiarkan kejadian tentang sekelompok pemuda yang hilang di desa Nanmen. Salah satu dampak terpenting dari laporan ini membuat Kementerian Keamanan Publik Provinsi Yunnan dengan cepat mengirimkan para ahli dan tim inspeksi untuk menyelidiki kasus tersebut. Melalui penyelidikan, gugus tugas menemukan bahwa semua orang yang menghilang pernah terlihat berada di sekitar Gudang Dingin Xinyun. Setelah melihat catatan kriminal yang berada di wilayah desa Nanmen, mereka mencurigai orang yang bernama Sang Yongming, yang merupakan pemilik dari Gudang Dingin Xinyun. Begitu mereka mengetahui catatan pembunuhan dan lokasi orang yang hilang berada di dekat gudang miliknya, gugus tugas mulai menangkap Yongming yang terlihat sedang berada di gerbang selatan gudang.
Begitu polisi melakukan pencarian di rumahnya, mereka menemukan 5 ember plastik besar yang penuh dengan berbagai jaringan tubuh manusia, termasuk organ dalam, potongan tubuh, dan otot. Selain itu, para petugas polisi menemukan 6 karung besar yang berisi celana, kemeja, kartu identitas, dan telepon. Beberapa piring logam juga ditemukan di atas meja di ruang kamar tidurnya, terlihat berisi sisa jaringan kulit. Semua bukti menunjukkan bahwa Zhang Yongming adalah seorang pembunuh gila. Saat diinterogasi oleh polisi tentang berapa banyak orang yang telah dia bunuh, jawabannya sangat mengerikan. Dia mengaku tidak ingat berapa banyak orang yang telah dia bunuh, mereka bisa menghitungnya berdasarkan berapa set baju dalam karung yang ditemukan polisi. Dia mengatakan bahwa dia melakukan semua pembunuhan ini sendirian. Dia melakukannya dengan cara mengintai korban saat melewati rumahnya atau sedang berpapasan di jalan yang sunyi. Setelah memastikan situasi, ia mulai mencekiknya dari belakang menggunakan tangan kosong atau ikat pinggang, lalu membawa korbannya ke dalam gerobak. Secara keseluruhan, polisi menemukan bahwa semuanya berasal dari satu tindakan yang dilakukannya sendiri. Pada tanggal 28 Juli 2012, Pengadilan Rakyat di Kota Kunming mengadakan sidang mengenai kasus pembunuhan Zhang Yongming dan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Selama persidangan, Zhang Yongming menolak untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Pada bulan Juni di tahun yang sama, sebanyak 12 petugas polisi termasuk kepala dan wakil keamanan publik Kota Jincheng dipecat dari jabatannya. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2013, Zhang Yongming dieksekusi oleh regu tembak, mengakhiri hidup seorang pembunuh gila. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.